Hai guys, selamat bertemu kembali dengan saya Uncle Tono di channel English Class. Well, ini adalah video ke-17 ya. Dan di video ini kembali kita akan membedah salah satu tense yang sering keluar di tes bahasa Inggris, yaitu Simple Perfect Tense. Tonton terus video ini sampai selesai, karena seperti biasa di bagian akhir video kita akan backup materi ini dengan simulasi contoh-contoh soal. Let's check it out. Well guys, untuk memahami materi Simple Perfect Tense ini dalam konteks agar kita bisa menjawab soal-soal terkait, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Simple Perfect Tense menjelaskan suatu kejadian yang sudah, sekali lagi saya ulangi, yang sudah terjadi sebelumnya tetapi masih diperbincangkan sampai sekarang. Ini penting supaya kita bisa bedakan pemahaman kita tentang simple past tense yang sudah kita bedah di video sebelumnya. Sama-sama terjadi lampau, bedanya simple past tense lampau selesai pada waktu itu, pada waktu lampau itu, sedangkan simple perfect tense yang kita bedah di video ini sudah selesai sebelumnya tapi masih ada hasil yang kita perbincangkan. Saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia ya, dua tenses ini supaya kita tahu perbedaannya. Simple past tense, sesuatu yang sudah terjadi masa lampau dan selesai. Misalnya, coy, tadi malam wanita itu menatap saya. Dan sudah selesai tadi malam. Gak ada kepentingan lagi lawan bicara saya terhadap kejadian ini, karena saya cuma menginformasikan, coy, tadi malam wanita itu menatap saya. Selesai tadi malam. Tapi kalau simple perfect tense, kejadian sebelumnya dan masih ada hasil yang nampak kita lihat. Misalnya, coy, wanita itu sejak 5 menit yang lalu menatap saya. Wanita itu menatap saya sudah selama 5 menit. Sejak 5 menit yang lalu. Jadi dari konteks ini kita tahu bahwa dari 5 menit yang lalu wanita itu sudah menatap saya. Jadi ada hasil yang kita lihat, oh dia masih menatap saya. Tapi terjadinya sejak 5 menit yang lalu. Sama-sama terjadi sebelumnya. Satu, selesai pada masa itu, lampau, simple past tense. Yang simple perfect tense sekarang ini adalah masa ada hasil. Mohon maaf, masih nampak hasil yang kita saksikan saat ini. Itu pengertiannya. Good job. Next, berikutnya yang harus kita pahami adalah, Uncle, apa deteksi di soal? Yang saya tahu bahwa soal ini jawabannya harus dengan menggunakan rumus simple perfect tense. Kalau simple past tense yang masa lampau, saya deteksi dari yesterday, kemarin, last night, tadi malam. Tapi kalau simple perfect tense ini, apa yang saya bisa lihat di soal? Sehingga saya tahu bahwa ini simple perfect tense. Sehingga opsi jawaban yang saya pilih adalah harus dengan rumus simple perfect tense. Jawabannya adalah, pastikan ada dua konjungsi ini dalam kalimat, yaitu ada since, sejak, dan for, selama. Kalau di soal nomor 10 misalnya, ada since, atau nomor 11, ada for, ditambah keterangan waktu, maka pastikan itu adalah simple perfect tense. Sekali lagi, kunci signalnya tandanya adalah ada dua, yaitu since dan for. Mari kita bahas rumusnya. Next, berikutnya adalah mari kita bahas rumus. Katakanlah di nomor 10 sudah ada since nih, atau nomor 11 sudah ada for. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah perhatikan rumus berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan subjek I, you, they, we, she, he, it ini ke dalam dua kelompok. Pertama, I, you, they, we sendiri, I, you, they, we, dan sehat sendiri, she, he, it. Jadi buat you guys yang belum tahu atau belum menonton video perdana di channel ini membahas tentang subject pronoun, subjek dalam bahasa Inggris ada 7, tinggal hafal dua kata. I, you, they, we, sehat. I, you, they, we, she, he, it. Nah, untuk konteks rumus simple perfect tense ini, kita pisah dua kelompok. I, you, they, we sendiri, I, you, they, we sendiri, sehat sendiri, she, he, it. Kenapa harus dipisahkan? Karena rumusnya beda. I, you, they, we, setelah I, you, they, we, maka kita menggunakan kata bantu have, yang berarti sudah. Karena simple perfect tense seperti yang saya jelaskan bermakna sudah terjadi sebelumnya dan ada hasil. Sudah di sini adalah have untuk I, you, they, we, lalu ketemu verb 3. Jadi urutan verb 1, verb 2, verb 3, baik regular maupun irregular verbs, beraturan maupun tidak beraturan, kita pakai yang verb ketiga. Sedangkan untuk sehat, setelah sehat, kata bantu yang menunjukkan sudah adalah has, baru verb 3. Sama-sama verb 3, bedanya I, you, they, we pakai have, sehat pakai has. Saya ulangi lagi, rumusnya adalah I, you, they, we plus have
plus verb 3, sehat plus has plus verb 3. Sekali lagi guys, rumus yang saya berikan ini tidak bermanfaat apa-apa buat you guys dalam menjawab soal apabila you guys tidak mampu menghafal perubahan kata kerja dari verb 1, verb 2, verb 3, khususnya irregular verbs yang tidak beraturan. Kalau regular verbs gampang coy, tinggal dideteksi dari akhiran ed. Menonton, watch, keduanya watch it, ketiganya watch it. Play, keduanya play it, ketiganya play it. Cook, memasak, keduanya cook it, ketiganya cook it. Want, ingin, keduanya wanted, ketiganya wanted. Gampang, akhiran ed. Tetapi kalau irregular verbs tidak beraturan wajib Anda hafal. Do, did, done, done, melakukan. Go, went, gone, gone, pergi. Write, wrote, written, written, menulis. Tell, told, 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 memberitahu. Give, gave, given, given, memberikan. Bagian verb 3 itulah yang dimasukkan di rumus tenses ini, simple present tense, sesuai dengan pemisahan kelompok Ayu Dewi Sehat tadi. Now you get a point, right? Cool. Oke, next guys, kita kasih contoh kalimat dalam 4 bentuk maksud saya. Kalimat positif, kalimat negatif, yes no question, kalimat tanya yang jawabannya yes atau no, dan kata tanya what, where, dan sebagainya. Kita mulai dari kalimat positif. Urutannya tadi apa guys? Yaitu Ayu Dewi have verb 3, sehat has verb 3. Contoh misalnya, saya sudah melihat film itu. I have seen the movie. Pakai seen. Kenapa? Kata dasarnya melihat see. Bentuk keduanya saw. Bentuk ketiganya seen. Jadi kita harus hafal di bentuk ketiga. I have seen the movie. You have seen the movie. We have seen the movie. They have seen the movie. Ayu Dewi. Sehatnya she has. Sekali lagi pakai has guys. She has seen the movie. He has seen the movie. It has seen the movie. Kali aja ya benda tunggal atau kucing sudah lihat movie itu. It. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatif ditambah kata not setelah kata bantu have untuk Ayu Dewi dan has untuk sehat. Have not dan has not, tapi verb 3-nya tetap. Misalnya saya belum, lawannya dari sudah artinya belum ya. Saya belum menonton film itu. Jadi kalau saya sudah tadi I have seen the movie, maka kalau belum I have not. Sekali lagi, I have not seen the movie. You have not seen the movie. They have not seen the movie. We have not seen the movie. Sehat pakai has not. She has not seen the movie. He has not seen the movie. Seperti itu untuk positif dan negatif. Cool. Well, next berikutnya adalah kalimat tanya. Ada 2. Yang pertama adalah jenis yes no question atau interrogative. Yang butuh jawaban cuma 2. Kalau ya yes, kalau tidak mah no. Yang masuknya kita tanyakan di sini adalah misalnya masih menggunakan kalimat tadi. Sudahkah kamu menonton film itu? Nah, kata sudahkah ini atau apakah kamu sudah menonton film itu, maka kata bantu have dan has, have untuk Ayu Dewi, has untuk sehat, ditaruh paling depan. Sekali lagi paling depan yang bermakna sudahkah atau apakah sudah. Lalu subjek, baru kemudian verb 3 tetap. Misalnya contoh, apakah kamu sudah menonton film itu? Have you seen, kembali seen verb 3. Have you seen the movie? Have they seen the movie? Have we seen the movie? Have she seen the movie? Mohon maaf, kalau untuk sehat kita pakai has ya. Sekali lagi mohon maaf, kita pakai has taruh depan. Has she seen the movie? Has he seen the movie? Has it, kalau ada benda tunggal menonton movie itu. Has it seen the movie? Good job. Kalau misalnya jawabannya yes, yes I have. Kalau belum, no I have not atau I haven't. Kalau untuk sehat, yes she has atau yes she has not. Kalau belum, she hasn't. Jadi seperti itu. Berikutnya yang terakhir guys, kalimat dengan menggunakan kata tanya WH questions. Misalnya, kapan kamu sudah menonton film itu? Atau misalnya, apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya, apa yang sudah kamu lakukan?
Lakukan di sini do, verb 1, verb 2-nya did, verb 3-nya done. Apa yang sudah kamu lakukan? What have? Kalau untuk Ayu Dewi selalu pakai have. What have you done? What have you done? They, mereka. What have they done? We, kami kita. What have they done? Kelompok sehat pakai has. What has she done? What has he done? What has it done? Apa yang sudah dilakukan oleh dia? Seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya tidak terlalu membingungkan guys ya. Kalaupun mohon maaf penjelasan saya mungkin terlalu cepat atau apa kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Minimal di video ini saya bagi rumus, tips dan cara menjawab soal-soal sebagaimana backup simulasi soal untuk kita kerjakan bersama berikut ini. Good luck. Oke guys, demikianlah pembahasan tentang simple perfect tense kita di video ini. Saya doakan semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tonton terus channel ini karena saya akan terus mengupload materi-materi bahasa Inggris beserta tips cara menjawab untuk persiapan Anda menghadapi any kinds of English test. Thank you very much for watching. I'm Uncle Tono. Have a good day.